Halo semuanya, kami kelompok 2 dari kelas D, Informatika Angkatan 2021 akan menjelaskan materi matematika diskrit mengenai himpunan. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Igusti Agung Gede Ari Mahayasa dengan 3 digit NIM terakhir 087. Lalu ada saya sendiri, Made Bayu Makrnasyaka dengan 3 digit NIM terakhir 095. Lalu ada Niputu Sri Agnita Samyami Wiraputri dengan 3 digit NIM terakhir 111. Lalu ada Deva Krishna Ananda dengan 3 digit NIM terakhir 114. Dan yang terakhir ada Igede Ngurah Arya Wiraputra dengan 3 digit NIM terakhir 119. Pokok bahasan dalam video kali ini adalah pengertian dan cara menulis sebuah himpunan, istilah-istilah dalam himpunan, operasi pada himpunan, hukum aljabar himpunan, serta prinsip-prinsip dalam himpunan. Ada banyak benda di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membicarakan objek-objek yang saling berhubungan di dalam suatu kelompok atau kelas. Kelompok atau kelas-kelas tersebutlah yang disebut sebagai himpunan. Jadi, himpunan merupakan kumpulan objek-objek yang dikelompokkan dengan suatu syarat yang jelas dan pasti. Contohnya, himpunan hewan berkaki 4, himpunan kendaraan beroda 2, dan masih banyak lagi. Objek yang ada di dalam himpunan biasanya disebut elemen, unsur, anggota. Selanjutnya kita masuk ke dalam aturan penulisan sebuah himpunan. Penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya menggunakan tanda koma. Sebagai contoh seperti yang tertera pada video, himpunan A menunjukkan bahwa 2, 3, 5, 7 merupakan anggota dari himpunan A. Ada 2 simbol yang digunakan dalam penulisan himpunan, yaitu simbol anggota dari dan simbol bukan anggota dari. Dari himpunan A dapat dikatakan 2 adalah anggota dari A dan 4 bukan anggota dari A. Himpunan A juga dapat ditulis menjadi himpunan bilangan prima kurang dari 10. Dalam bentuk matematika dapat ditulis menjadi seperti yang tertera pada video. Baik, saya Arya Wira. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah dalam himpunan. Yang pertama, terdapat kardinalitas. Kardinalitas adalah banyaknya anggota himpunan yang berbeda. Contohnya adalah tentukan kardinal dari himpunan A, yang dimana beranggotakan 2, 3, 5, 7. Berarti kardinal dari himpunan A adalah 4. Selanjutnya, terdapat himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Ada beberapa anggota yang terdapat di dalam himpunan semesta. Contohnya, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut: 3, 5, 7, 11. Jadi, penyelesaiannya adalah himpunan semesta yang mungkin dari 3, 5, 7, 11 adalah bilangan prima, bilangan ganjil, dan bilangan asli. Lalu, terdapat himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong berbeda dengan himpunan nol karena himpunan nol memiliki anggota. Contohnya adalah A beranggotakan 0. Nah, selanjutnya terdapat himpunan bagian. Himpunan bagian didefinisikan sebagai himpunan yang merupakan bagian dari himpunan lain. Himpunan bagian biasanya disimbolkan dengan tanda sebagai berikut, yang artinya himpunan bagian dari. Sedangkan simbol yang mirip dengan himpunan bagian berisikan coret memiliki arti bukan himpunan bagian dari. Mari kita lihat contoh sebagai berikut. Terdapat 3 himpunan, yaitu himpunan A, B, dan C. Himpunan A beranggotakan 1, 3, 5, himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan himpunan C beranggotakan 8, 9, 10. Ketiga himpunan tersebut diilustrasikan ke dalam diagram Venn sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan menentukan banyaknya anggota himpunan bagian. Untuk menentukan banyaknya kemungkinan himpunan bagian yang dapat terbentuk, kita dapat menggunakan rumus 2/n. Sebagai contoh, terdapat sebuah himpunan A yang terdiri dari 3 buah anggota, yaitu 1, 2, dan 3.
ditulis sebagai berikut. Maka banyak kemungkinan himpunan bagian yang dapat terbentuk dari himpunan A adalah 2/3 yang banyaknya 8 buah. Kemungkinan himpunan bagian tersebut terdiri dari himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 2, 3, dan himpunan 1, 2, 3. Selain menggunakan rumus tersebut, kita juga dapat menggunakan segitiga Pascal untuk menentukan banyaknya kemungkinan himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, mari kita lihat contoh sebagai berikut. Terdapat gambar dari segitiga Pascal yang dimana pola tersebut memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, 1 menyatakan banyak himpunan bagian yang memiliki 0 anggota, yaitu himpunan kosong. Yang kedua, 3 menyatakan banyak himpunan bagian yang memiliki 1 anggota, yaitu himpunan 1, himpunan 2, dan himpunan 3. Yang ketiga, 3 menyatakan banyak himpunan bagian yang memiliki 2 anggota, yaitu himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, dan himpunan 2, 3. Yang keempat, 1 menyatakan banyak himpunan bagian yang memiliki 3 anggota, yaitu himpunan 1, 2, 3. Jadi, banyak kemungkinan himpunan bagian dari himpunan A adalah 8, yaitu himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 2, 3, dan himpunan 1, 2, 3. Nah, selanjutnya terdapat istilah yaitu himpunan yang sama. Himpunan dapat dikatakan sebagai himpunan yang sama apabila anggota dari himpunan-himpunan tersebut memiliki anggota yang sama. Mari kita lihat contoh sebagai berikut. Terdapat 2 buah himpunan yaitu A dan B yang memiliki anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan B beranggotakan 1, 3, 2, 1, 3. Nah, selanjutnya terdapat istilah himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian. Terdapat contoh sebagai berikut. Terdapat himpunan A yang anggotanya adalah bilangan genap yang lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 6. Maka banyak anggota dari himpunan A adalah 3 buah yang beranggotakan 2, 4, 6. Maka banyak anggota dari himpunan A adalah sebanyak 8 yang didapat dari rumus sebagai berikut. Nah, istilah selanjutnya terdapat himpunan yang saling lepas. Himpunan saling lepas adalah 2 buah himpunan atau lebih yang tidak memiliki anggota yang sama. Himpunan saling lepas dapat ditulis dengan notasi A 2 _ B. Nah, untuk memperjelas 2 himpunan yang saling lepas, mari kita lihat contoh sebagai berikut. Terdapat 2 buah himpunan yaitu himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A beranggotakan 1, 3, 5, 7 dan himpunan B 2, 4, 6, 8. Nah, kedua himpunan tersebut digambarkan di dalam diagram Venn seperti contoh di video. Perkenalkan, nama saya Agneta. Saya akan menjelaskan materi operasi himpunan. Yang pertama, irisan atau intersection. Operasi irisan pada himpunan adalah himpunan dengan anggota-anggota yang berada di himpunan lain. Mari kita lihat contoh berikut ini. Terdapat himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9. Ada 3 anggota himpunan yang terdapat baik di himpunan A dan B, yaitu 1, 3, dan 5. Sehingga anggota irisan himpunan A dan B adalah 1, 3, 5. Dapat dilihat bahwa himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9, himpunan A irisan B beranggotakan 1, 3, 5, dan diilustrasikan ke dalam diagram Venn seperti berikut. Yang kedua, gabungan atau union. Operasi gabungan pada himpunan adalah operasi untuk menggabungkan anggota-anggota menjadi satu dalam himpunan baru. Notasi pembentuk himpunan untuk gabungan dari 2 himpunan A dan B dinyatakan dalam persamaan seperti yang tertera pada video. Terdapat himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9.
Ada 3 anggota himpunan yang terdapat baik di himpunan A dan B, yaitu 1, 3, dan 5, sehingga anggota gabungan himpunan A dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Dapat dilihat bahwa himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9, himpunan A gabungan B yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 diilustrasikan ke dalam diagram Venn seperti berikut. Lalu yang ketiga ada komplement. Komplement dari sebuah himpunan adalah semua anggota himpunan semesta yang tidak ada di himpunan tersebut. Simbol dari himpunan komplement dapat dinyatakan dalam bentuk notasi A pangkat C atau dibaca A komplement. Notasi untuk menyatakan pernyataan suatu himpunan komplement seperti yang tertera pada video. Mari kita lihat contoh berikut ini. Himpunan semesta beranggotakan bilangan prima kurang dari 30. Himpunan A beranggotakan 2, 7, 11, 19. Himpunan A komplement beranggotakan 3, 5, 13, 17, 23, 29. Diilustrasikan ke dalam diagram Venn seperti berikut ini. Perkenalkan, saya Ari Mahayasa akan melanjutkan materi operasi himpunan. Selisih atau difference. Selisih dua himpunan merupakan suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota suatu himpunan tetap tidak dimiliki himpunan lain. Himpunan selisih dinotasikan oleh tanda strip. Notasi untuk menyatakan pernyataan suatu himpunan selisih adalah sebagai berikut. Mari kita lihat contoh berikut. Dapat dilihat bahwa himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9, himpunan A selisih B yang beranggotakan 2, 4. Dan diilustrasikan ke dalam diagram Venn seperti berikut. Contoh kedua dapat dilihat bahwa himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9, himpunan B selisih A yang beranggotakan 7, 9. Dan diilustrasikan ke dalam diagram Venn seperti berikut. Selanjutnya, beda setangkup atau symmetric difference. Operasi himpunan beda setangkup menghasilkan anggota-anggota himpunan yang dioperasikan tetapi tidak termasuk anggota irisannya. Notasi untuk menyatakan suatu himpunan beda setangkup adalah seperti yang tertera pada video. Mari kita lihat contoh berikut. Dapat dilihat bahwa himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9, himpunan A beda setangkup B yang beranggotakan 2, 4, 7, 9. Yang terakhir ada namanya perkalian kartesian atau Cartesian product. Operasi himpunan perkalian kartesian berupa pasangan berurutan. Himpunan perkalian kartesian dinotasikan oleh tanda kali. Notasi untuk menyatakan perkalian kartesian adalah seperti yang tertera pada video. Mari kita lihat contoh berikut. Himpunan A yang beranggotakan 1, 3, 5, himpunan B yang beranggotakan 2, 4, himpunan A kartesian B yang memiliki anggota pertama 1, 2, anggota kedua 1, 4, anggota ketiga 3, 1, anggota keempat 3, 4, anggota kelima 5, 2, anggota keenam 5, 4. Materi selanjutnya, hukum-hukum aljabar himpunan yang terdiri dari hukum identitas, hukum nul atau dominasi, hukum komplement, hukum idempotent, hukum involusi, hukum penyerapan atau absorpsi. Selanjutnya ada hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, hukum komplement 2. Saya Deva Krisna akan menjelaskan materi terakhir pada himpunan, yaitu prinsip-prinsip pada himpunan. Yang pertama, prinsip dualitas. Prinsip dualitas dapat kita temukan dalam beberapa situasi. Prinsip ini menyatakan bahwa dua konsep yang berbeda dapat tetap memberikan jawaban yang benar. Contohnya di Indonesia, berlaku peraturan di mana kendaraan bermotor harus berjalan di bagian kiri jalan. Pada jalan yang berjalur banyak, lajur kanan digunakan untuk mendahului. Kendaraan bermotor
boleh belok kiri saat lampu merah menyala pada keadaan tertentu. Sedangkan di Korea, berlaku peraturan di mana kendaraan bermotor harus berjalan di bagian kanan jalan. Pada jalan yang berjalur banyak, lajur kiri digunakan untuk mendahului. Kendaraan bermotor boleh belok kanan saat lampu merah menyala pada keadaan tertentu. Kita dapat menggunakan prinsip dualitas ini untuk menurunkan kesamaan himpunan yang melibatkan operator gabungan dan irisan, serta himpunan kosong dan himpunan semesta. Dualitas dari hukum-hukum aljabar himpunan dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya ada prinsip inklusi-eksklusi. Penggabungan antara dua buah himpunan A dan B menghasilkan himpunan baru. Kedua himpunan mempunyai kemungkinan anggota sama. Banyak anggota bersama antara himpunan A dan B dinyatakan dengan kardinalitas himpunan A irisan B. Untuk mencari banyaknya anggota dalam gabungan himpunan-himpunan tersebut, kita perlu mengembangkan rumus. Rumus yang dikembangkan ini disebut dengan prinsip inklusi-eksklusi. Banyaknya anggota himpunan gabungan antara himpunan A dan B merupakan jumlah banyaknya anggota himpunan tersebut dikurangi banyaknya anggota di dalam irisannya, atau bisa dirumuskan dengan kardinalitas himpunan A gabungan B sama dengan kardinalitas himpunan A ditambah dengan kardinalitas himpunan B dikurangi kardinalitas himpunan A irisan B. Dengan cara yang sama, kita juga bisa merumuskan jumlah anggota hasil operasi beda setangkup, di mana kardinalitas A beda setangkup B sama dengan kardinalitas himpunan A ditambah kardinalitas himpunan B dikurangi 2 dikali kardinalitas himpunan A irisan B. Mari kita lihat contoh soal berikut. Berapa banyak bilangan bulat dari 1 hingga 100 yang habis dibagi 4 atau 5? Pada soal tersebut, diketahui himpunan A merupakan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 4, dan himpunan B merupakan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5. Dan himpunan A irisan B merupakan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 4 dan 5. Yang ditanya kardinalitas himpunan A gabungan himpunan B. Kita dapat menyelesaikannya dengan cara yang pertama mencari kardinalitas dari himpunan A, yaitu 100 dibagi 4 adalah 25. Lalu kita mencari kardinalitas dari himpunan B, di mana 100 dibagi 5 sama dengan 20. Dan kita akan mencari kardinalitas himpunan A irisan B, di mana 100 dibagi 20 yaitu 5. Sehingga didapat kardinalitas himpunan A gabungan B adalah kardinalitas himpunan A ditambah kardinalitas himpunan B dikurangi kardinalitas himpunan A irisan B. Maka 25 ditambah 20 dikurangi 5 adalah 40. Jadi banyak bilangan bulat antara 1 sampai 100 yang habis dibagi 4 atau 5 adalah 40. Baiklah, sekian penjelasan materi himpunan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.